Rahayu, selamat siang. Nanti ini kita tayangnya malam ya? Iya, saya malam. Oh ya udah nggak apa-apa lah ya. Saya sekarang ngomong selamat siang ya, tapi Anda nontonnya pas malam gitu ya. Ya tetap selamat lah pokoknya ya. Oh iya kan? Belum tentu ditonton malam ya. Oke. Aduh. Oke. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Apakah tiap lagu atau tulisan seseorang itu skor level of consciousness-nya tercipta sesuai dengan kondisi pencipta saat membuatnya? Dan LOC awal tersebutlah yang kemudian mempengaruhi energi kita saat mendengar atau membacanya. Ya tentu saja ya. Contoh, saya penulis buku sekaligus orang yang sangat aktif membuat status-status di Facebook ya. Nah, LOC dari buku saya dan tulisan-tulisan saya di Facebook itu iya tentu ditentukan oleh level kesadaran saya pada saat itu. Makanya buku-buku saya juga LOC-nya dinamis, berubah-ubah antara buku yang lama dengan buku yang baru ya. Saya dulu pernah nulis buku, judulnya Laku Spiritual Satya Pinandito. Itu tahun 2012. Itu LOC-nya kecil sekali. Saya sampai sedih lah. Sudahlah itu masa lalu saya kan, bahwa saya lagi belajar nulis. Lumayan udah bisa bikin buku walaupun LOC-nya kecil. Ya. Itu LOC-nya paling cepet itu. Nah, buku Metseba, buku Suwung, buku Kesadaran Kristus, itu berbeda-beda LOC-nya. Tergantung saat saya menulis itu bagaimana tingkat kesadarannya, tergantung bagaimana kualitas hening saya saat menulis buku itu. Ya, begitu. Nah, makanya saya mengajak Anda semua lebih hati-hati, lebih cermat di dalam mengkonsumsi informasi lewat buku, lewat video YouTube, lewat apapun, karena bagaimanapun juga energi dari si pembuatnya itu pasti mengalir kepada Anda lewat semua media itu. Ya, sama dengan soal makan ya. Pasti ada impact, ada efek dari apa yang Anda makan, ini juga begitu. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai Anda niatnya mau tercerahkan tapi jiwanya jadi keruh gara-gara ketika Anda membaca buku isinya ilusi. Ya. Isinya adalah prasangka-prasangka yang tidak realistis dari penulisnya, dan isinya adalah energi pedemitan yang ditransfer kepada Anda, kan repot ya. Gitu. Baik. Ada pertanyaan berikutnya. Siapa ini yang nanya ya? Pertanyaannya serem juga soalnya. Adakah di bumi ini saat ini guru spiritual yang selevel dengan guru SHD dalam hal pencapaian pencerahan? Terima kasih. Aduh Gusti ya. Saya mesti jawab apa? Jawabnya harus jujur atau tidak jujur? Kalau saya jawab jujur tetap dilempar sepatu. Nggak jujur saya dikutuk Tuhan. Aduh. Gini ya. Sekarang banyak tokoh spiritual, guru spiritual itu yang masuk kategori media darling ya. Jadi menjadi sahabat dari media-media arus utama atau media-media besar. Ya. Jadi ajarannya, pikirannya, kegiatannya sering diliput oleh media-media nasional atau media internasional. Sehingga mereka sangat terkenal, muridnya juga bisa jadi sangat banyak ya, karena ya mereka bisa menjangkau betul-betul orang di berbagai kawasan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah para media darling ini punya kesadaran yang tinggi? Punya jiwa yang murni? Ya jawabannya belum tentu. Ya. Jadi nggak ada hubungannya antara popularitas dengan level kesadaran. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa oh guru-guru yang populer itu kesadarannya sudah bagus gitu ya.
Loh, kalau saya sih udah jelas saya mengaku tercerahkan kan gitu ya. Soal Anda percaya tidak kan itu urusan Anda. Nah, saya tidak bisa dong berbohong dengan mengatakan, oh mereka juga tercerahkan supaya Anda simpati sama saya. Oh no, tidak. Saya sih bilang tegas saja, para media darling ini belum tercerahkan lah gitu ya. Gitu. Tapi adakah guru yang tercerahkan? Ya, mungkin saja, sekalipun kita belum tentu kenal, belum tentu tahu. Kan tidak semua terekspos. Ada yang betul-betul tersembunyi ya. Nah, saya sendiri punya pengalaman perjumpaan di wilayah-wilayah metafisik ya. Dengan sosok yang sebetulnya punya badan fisik, cuma saya belum punya kesempatan ketemu. Mereka adalah orang-orang yang punya kesadaran tinggi, yang juga punya peran luar biasa di dalam panggung kehidupan di dunia ini. Mereka juga ya mengajarkan banyak hal kepada banyak orang. Nah yang ini sih saya bilang mereka tercerahkan. Tapi kan kalaupun saya omongin orangnya, Anda belum tentu bisa ketemu dan bisa nyari orang. Jarang, bukan jarang lagi, memang nggak pernah diekspos di media ya gitu. Gitu ya. Udah jelas ya. Jadi ya begitu faktanya. Dan tentu saja sebetulnya saya berharap semakin banyak ada guru spiritual yang tercerahkan, yang betul-betul jiwanya murni, yang bisa mengajarkan tentang mekanisme metodologi untuk memandikan jiwa yang memang berdampak nyata bagi para muridnya. Menjadi guru itu sebuah pekerjaan mulia, dan ini bukan tentang sebuah kompetisi ya. Jadi kalau ada guru lain yang hebat di luar sana, saya malah senang. Karena membagi beban untuk mencerdaskan Anda-Anda yang susah sekali untuk cerdas ya, gitu. Ya. Jadi ya begitulah, saya sih sikapnya realistik aja lah gitu. Tapi kalau guru-guru yang polesannya bagus tapi tidak tercerahkan ya, ngajar sana ngajar sini ya, saya sih ya nggak simpati ya, biarin aja sih. Tapi ya lihat orangnya, hasilnya ya, ya sudah, itu kan pilihan ya. Tapi saya berharap nanti ketemu dengan guru-guru yang cemerlang gitu ya, yang betul-betul bisa mengajarkan tentang jalan kesadaran yang murni ini kepada banyak orang ya. Itu cita-cita saya sih. Harapan ya biarlah itu terjadi segera. Kemudian, apakah benar nantinya semua ciptaan Tuhan akan selesai reinkarnasinya dan masuk nibbana? Ya ini prasangka yang ilusif, prasangka akut ya. Kenapa? Karena setiap jiwa, setiap entitas yang itu punya kemandirian dalam menentukan nasibnya, ya pasti kan punya free will, punya juga kebebasan memilih langkah apa yang akan diambil, mengikuti petunjuk Tuhan atau mengikuti egonya. Nah, di situ menciptakan samudra probabilitas. Jadi nanti pasti ada manusia, ada makhluk yang itu bolak-balik kesandung, bolak-balik salah. Ya kapan dia sampai kepada kesadaran murni, kapan dia akan sampai kepada puncak dari evolusi, nggak akan gitu ya. Jadi semuanya tergantung dari pilihan Anda ya. Anda juga kalau nggak serius heningnya ya, kapan Anda mengalami evolusi? Anda akan keruh terus jiwanya, menderita terus, terikat dengan roda samsara. Kapan Anda akan mencapai nibbana? Nah, tetapi jangan salah paham, nibbana itu bukan berarti Anda hilang, bukan. Anda bertransformasi menjadi realitas yang menyatu dengan kekosongan absolut gitu ya. Bukan berarti Anda hilang. Kesadaran Anda ada, sebagai sebuah jiwa Anda tetap ada. Anda bisa dikenali. Ya. Hanya Anda tidak lagi menjadi sebuah sosok, meskipun bisa menyosok. Ya. Itu puncak evolusi dari jiwa, adalah kita menjadi semakin merealisasikan kualitas ketanpa batasan gitu ya. Nah, kalau Anda masih belum ngerti apa yang saya terangin, ya wajar saja. Gak usah dipikir, oh, orang ini soal capaian tinggi kok mau dibahas dengan kesadaran saat ini. Ya susah lah ya. Nanti Anda ngayal lagi. Ya, jadi ya pokoknya saya omongin aja. Masa depan setiap jiwa itu tergantung dari jiwanya itu sendiri maunya apa. Ya. Mau betul-betul lepas dari samsara atau mau terjebak dalam samsara, Anda yang menentukan. Saya mengajak Anda untuk bebas dari samsara menuju kesempurnaan jiwa. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya.
Apakah menikmati rokok bisa menjadi jalan hening karena kita memasukkan nikotin dan tar bersama nafas? Gini ya, simbah-simbah kita itu zaman dulu udut, ya, tembakau yang natural dibungkus pakai kelobot, ya sekarang seiring dengan perkembangan zaman ya kelobotnya diganti kertas, tapi si tembakonya kan natural. Udut sambil ngelaras, yuk. Usianya juga bertahan lama itu 80, 90 masih seger bugar, nggak kayak Anda yang nggak ngerokok tapi ya tetap sakit-sakitan kan gitu. Ya. Jadi jangan Anda gampang terbiaskan oleh kampanye yang itu belum tentu realistik. Soal rokok itu tergantung badan Anda cocok apa tidak. Kalau enggak ya nggak usah dipaksain. Dan rokok itu macam-macam, yang natural, yang organik sama yang enggak itu beda-beda nanti dampaknya. Nah, sekarang saya bicara tentang rokok yang natural. Apakah kalau kita merokok yang natural, ya rokok tembakau yang ditanam secara organik gitu, itu akan bisa membawa keheningan? Ya bisa. Ya jelas bisa, kan tinggal dinikmati. Tetapi itu hanya fase awal dari keheningan membuat Anda rileks. Lebih lanjut ya Anda harus betul-betul meniti jalan nafas itu untuk masuk ke dalam diri, untuk menemukan yang sejati di ujung tarikan nafas kita yang natural. Nah, saya ini kan dalam posisi menghibur para perokok, ya. Maksudnya begini, kan banyak orang itu susah untuk rileks, sepaneng aja. Nah, para perokok ini itu momen merokok itu pasti menjadi momen surgawi, momen di mana rileks banget. Nah, saya cuma ngajak Anda supaya itu tuh contoh tuh para perokok yang bisa nikmat dalam menikmati asap rokok. Itu rileks namanya. Itu jadikan sebagai jembatan awal untuk masuk dalam keheningan yang sesungguhnya, ya. Begitu. Ya. Baik, ini pertanyaan yang saya jawab terakhir di sesi ini begini. Apakah dimensi yang belum diketahui, ya, itu merepresentasikan atau menunjukkan realitas Tuhan yang memang tanpa batas dan sifatnya itu juga tanpa batas? Ya jelas saja. Saya akan memberi rumusan itu tentang 31 dimensi. Kadang tentang dimensi ini saya sebut ada 9.999. Dia banyaklah cara saya mengungkapkan keberadaan yang sangat kompleks ini. Tetapi apapun yang saya omongin itu tuh, ya, angka tertingginya bukan ujung realitas. Itu adalah ujung yang kita bisa pahami. Gimana pun juga kita mesti ada tolak ukur kan yang bisa ditangkap sama nalar kita. Tetapi realitas ini, apalagi Tuhan, itu nggak seperti itu juga. Tuhan adalah ketanpa batasan. Apakah dimensi cuma 31? Ya enggak juga. Itu cara menyederhanakan saja terhadap matriks di jagat raya ini yang sangat kompleks, ya. Di balik itu tentu ada realitas yang bagi banyak orang belum terjangkau, ya. Yang bisa dijangkau oleh setiap orang bisa berbeda-beda tergantung keheningannya, tergantung kualitas jiwanya, ya. Begitu teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.